Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Solawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan juga kepada kita semua, sebagai umatnya, semoga kelak di hari akhir mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut masuk dalam kisah di video kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, aktifkan notifikasi untuk terus mendapatkan informasi tentang kisah-kisah Islami di channel Hasanah TV. Bagi yang sudah subscribe, semoga rizkinya tetap mengalir dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kisah akhir zaman, Fajar yang terakhir. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang lelaki tua bernama Syekh Umar. Ia bukanlah orang kaya, bukan pula seorang pemimpin, tetapi penduduk desa sangat menghormatinya karena ilmu dan kebijaksanaannya. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, terutama tentang ajaran Islam dan tanda-tanda akhir zaman yang sering ia bahas dalam majelisnya. Suatu malam, ketika bintang-bintang bersinar redup di langit, terdengar ketukan di pintu rumah Syekh Umar. Ia bangkit perlahan dan membuka pintu. Seorang pemuda berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Matanya dipenuhi ketakutan. "Syekh," pemuda itu berkata dengan suara gemetar, "aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya." Syekh Umar menatapnya dengan tenang. "Masuklah, anakku, duduklah dan ceritakan kepadaku apa yang kau lihat." Pemuda itu, yang bernama Zaid, duduk dengan gelisah di lantai rumah sederhana itu. Ia menelan ludah sebelum mulai bercerita. "Aku sedang berjalan menuju pasar tadi sore. Tiba-tiba, langit berubah warna. Matahari tampak lebih besar dari biasanya, dan warnanya merah darah. Orang-orang di pasar berhenti berjualan, mereka semua menatap langit dengan penuh ketakutan. Lalu aku mendengar suara gemuruh yang sangat dahsyat, seperti suara guntur yang tak pernah berhenti." Syekh Umar mengangguk perlahan. Ia tahu, tanda-tanda ini telah lama disebutkan dalam hadis Rasulullah. "Lalu apa yang terjadi setelah itu?" tanyanya lembut. Zaid menarik napas dalam-dalam. "Langit menjadi gelap, Syekh. Matahari tiba-tiba tenggelam dengan sangat cepat, dan ketika malam datang, bulan pun tidak tampak. Seolah-olah cahaya dunia ini telah dicabut. Aku mendengar orang-orang berteriak, beberapa dari mereka menangis. Aku sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Hanya satu yang kuingat, kata-katamu tentang tanda-tanda akhir zaman." Mendengar itu, Syekh Umar menundukkan kepala. Suaranya lirih ketika ia berkata, "Anakku, apa yang kau lihat itu bukan hal yang biasa. Itu adalah salah satu tanda besar yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita. Ketika matahari terbit dari barat, itulah pertanda bahwa pintu taubat telah tertutup." Zaid tersentak. "Matahari akan terbit dari barat. Sungguhkah, Syekh?" Syekh Umar mengangguk. Rasulullah bersabda bahwa salah satu tanda besar kiamat adalah terbitnya matahari dari arah yang berlawanan. Ketika itu terjadi, semua orang yang masih ragu akan kebenaran Islam akan menyadari kebenaran, tetapi sudah terlambat. Allah tidak akan lagi menerima taubat mereka. Pintu pengampunan telah ditutup. Mata Zaid berkaca-kaca. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Syekh?" Syekh Umar menggenggam tangan pemuda itu erat-erat. "Kita harus memperbanyak amal solih, bertaubat sebelum semuanya terlambat. Karena setelah ini, akan datang ujian yang lebih besar, munculnya Dajjal, fitnah terbesar dalam sejarah manusia." Munculnya Dajjal. Beberapa hari berlalu setelah kejadian itu, penduduk desa mulai merasa gelisah. Mereka sering mendengar berita bahwa di kota-kota besar, seorang pria telah muncul, mengaku sebagai Tuhan. Ia melakukan keajaiban yang membuat banyak orang tertipu. Orang buta melihat kembali, orang lumpuh berjalan, dan hujan turun di tempat yang ia tunjuk. Syekh Umar tahu bahwa ini adalah fitnah Dajjal yang telah lama diperingatkan oleh Rasulullah. Ia mengumpulkan penduduk desa dan berkata dengan suara bergetar, "Wahai saudara-saudaraku, kita telah memasuki masa yang paling berbahaya. Dajjal telah muncul. Janganlah kalian mendekatinya, jangan melihatnya, dan jangan pernah percaya pada ucapannya. Ia memiliki kemampuan untuk menipu mata dan hati kalian. Namun, tidak semua orang percaya." Beberapa pemuda desa merasa penasaran dan memutuskan untuk pergi ke kota untuk melihat sendiri kebenaran berita itu. Salah satu dari mereka adalah Haris, teman dekat Zaid.
Aku ingin melihatnya sendiri, kata Haris. Jika ia benar-benar seorang pendusta, maka aku tidak akan percaya padanya. Tetapi jika ia membawa keajaiban yang nyata, bagaimana jika ia benar-benar Tuhan? Zaid mencoba mencegahnya. Haris, Rasulullah telah mengingatkan kita tentang dia. Jika kau melihatnya, kau bisa saja tertipu. Tetapi Haris tidak mau mendengar. Ia berangkat ke kota bersama beberapa pemuda lainnya. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan datang. Haris dan pemuda lainnya tidak pernah kembali. Beberapa orang mengatakan mereka telah menjadi pengikut Dajjal, bersumpah setia kepadanya karena melihat keajaiban yang ia lakukan. Zaid menangis mendengar berita itu. Ia kembali menemui Syekh Umar. Syekh, apa yang harus kita lakukan? Fitnah ini terlalu besar. Syekh Umar menghela napas panjang. Bersabarlah, anakku. Tidak lama lagi, pertolongan Allah akan datang. Isa Al-Masih akan turun dari langit untuk membunuh Dajjal. Bersiaplah, karena ini adalah hari-hari terakhir dunia. Turunnya Nabi Isa dan akhir fitnah. Beberapa bulan kemudian, dunia semakin kacau. Perang terjadi di mana-mana. Dajjal semakin berkuasa, hingga suatu hari terdengar berita bahwa di Menara Putih Damaskus, seseorang telah turun dari langit. Ia berwajah tampan, berjanggut lebat, dan mengenakan pakaian berwarna putih. Itulah Isa Al-Masih, utusan Allah yang kembali ke bumi untuk mengalahkan Dajjal. Dalam waktu singkat, Dajjal dan pasukannya dikalahkan. Keadilan kembali tegak, dan dunia kembali damai untuk beberapa waktu. Tetapi Syekh Umar tahu, setelah ini masih ada tanda-tanda kiamat lainnya, Ya'juj dan Ma'juj, runtuhnya Ka'bah, dan akhirnya, sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, menandakan berakhirnya kehidupan dunia. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi peringatan bagi kita semua. Akhir zaman semakin dekat, dan tanda-tandanya mulai tampak. Maka, bertaubatlah sebelum terlambat, perbanyaklah amal soleh, dan jangan tertipu oleh dunia yang fana ini. Sekian video kali ini, semoga senantiasa kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe channel Hasanah TV untuk terus mengembangkan channel ini dan meluaskan syiar-syiar Islam. Bagi yang sudah mensubscribe, semoga rizki kita dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.